Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan viralnya kelakuan premanisme. Dalam hal ini dilakukan oleh debt collector yang menarik paksa sebuah kendaraan mobil di Jakarta. Tetapi kenapa ini penting sahabat-sahabat? Saya kira hampir semua orang itu terlibat atau ada yang namanya sistem kredit yang terjadi hari ini ya. Itu sudah fenomenal. Orang yang mau beli mobil, motor itu kan kadang melalui dengan pembiayaan. Tetapi ini dilakukan dengan cara-cara kekerasan sahabat-sahabat. Sehingga mungkin kalau ini terjadi atau yang menimpa sahabat-sahabat, kita harus perlu tahu ini seperti apa dan apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita berhadapan sama preman-preman yang seperti ini, yaitu debt kolektor yang menarik begitu, melakukan dengan gaya-gaya premanisme atau gaya kekerasan itu tadi. Nah, ini sahabat-sahabat, saya akan coba bacakan beritanya ya, karena ini setelah viral di media sosial itu ada yang melarikan diri sampai ke Maluku sana, dan itu alhasil pihak kepolisian itu sudah menangkap dan masih ada lagi yang menjadi buron sahabat-sahabat. Dan saya kira ini peran kita semua untuk membantu teman-teman kepolisian untuk segera menangkap debt collector ini atau preman-preman ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sahabat-sahabat. Nah, itu ya, supaya ini ada tips lah, ada sesuatu yang bisa kita lakukan kalau kita misalnya berhadapan dengan debt collector yang melakukan kekerasan terhadap penarikan kendaraan lah, motor atau mobil. Nah, saya baca beritanya sahabat-sahabat ya. Nah, ini berita dari Berita 1. Nah, ini 3 debt collector yang bentak polisi ditangkap. Nah, ini sudah ditangkap sahabat-sahabat ya. Jakarta Berita 1.com. 3 orang debt collector yang membentak polisi berhasil ditangkap jajaran Polda Metro Jaya. Sebelumnya, anggota Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Menteng Dalam, Aibtu Epin Susanto dibentak oleh debt collector. 1 dari 3 debt collector tersebut ditangkap di kampung halamannya di Saparua, Maluku. Jadi dia lari sahabat-sahabat ya. Ya, ada yang sudah kami amankan, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi kepada wartawan Rabu 2023. Saya lanjut sahabat-sahabat. 3 debt collector yang terlibat kasus selebgram Clara Sinta yang punya kendaraan ini tersebut masih diperiksa intensif. Hengki Haryadi mengatakan polisi juga menangkap 4 preman. Komplotan preman itu telah jadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Ternyata aksinya itu di debt collector ini dibantu oleh preman-preman sahabat-sahabat. Jadi memang begitu gayanya. Kalau misalnya dia akan melakukan penarikan, dia bantu ambil preman dalam rangka untuk menarik dengan keras atau kekerasan itu kendaraan. Hengki Haryadi menegaskan penangkapan tersebut respon cepat instruksi Kapolda Metro Jaya Irjen M. Padil Imran bahwa tidak ada lagi premanisme di Jakarta. Nah, itu penegasan dari Pak Padil yang sempat viral videonya itu marah-marah karena anggotanya atau Pak Bimas itu dibentak-bentak oleh preman dan debt collector itu. Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme.
kami akan tangkap, kami kejar, dan kami tindak tegas setiap aksi-aksi premanisme di DKI Jakarta, kata Hengki Haryadi. Ex-Kapolres Metro Jaya Jakarta Pusat ini mengatakan aksi debt collector yang main cegat, main sikat, dan rampas kendaraan di jalan tidak dibenarkan. Itu teman-teman ya, sahabat-sahabat. Pak Hengki itu mengatakan bahwa debt collector yang main cegat, main sikat, dan rampas kendaraan di jalan itu tidak dibenarkan, sahabat-sahabat. Jadi dengarkan itu, yang debt collector itu, yang suka narik-narik itu, yang melakukan kekerasan itu tidak dibenarkan. Dia menjelaskan ada mekanisme hukum juga diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Pihaknya mengimbau agar para preman menghentikan aksinya jika tidak bakal ditindak. Betul itu, Pak. Bahwa tidak ada lagi hak eksekutorial bagi debt collector apabila tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur. Dan debitur menolak menyerahkan kendaraannya, oleh karenanya hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan. Nah, itu. Jadi minta itu. Dengan kata lain, tidak boleh diambil paksa kepada pelaku debt collector yang terlibat perlawanan terhadap petugas. Kami minta segera menyerahkan diri atau kami kejar dan tindak tegas, kata Hengki. Sebelumnya, Fadil Imran meminta kepada jajarannya agar para preman ditindak tegas sehingga kedepannya dapat dipastikan tidak ada lagi menggunakan kekerasan dalam pekerjaannya. Jangan mundur. Sedih hati saya yang debt collector macam itu. Jangan biarkan, lawan, tangkap, jangan pakai lama, katanya. Peristiwa yang disoroti Kapolda tersebut adalah video viral pada kasus penarikan mobil secara paksa yang dialami oleh selebgram TikTok Clara Sinta yang diunggah di salah satu akun Instagram. Dalam video berdurasi 2 menit 30 detik tersebut, terlihat Clara Sinta bersama seorang petugas Babin Kamtipmas, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat Aibtu Epin, dibentak dan dimaki oleh sejumlah debt collector. Komplotan itu tidak mau mengikuti arahan petugas. Di tempat yang berbeda, Kabid Humas Polda Metro Kombes Pol Trunoyono Wisnu Andiko menjelaskan kasus tersebut sedang dialami oleh pihaknya. Penyidik masih bekerja. Kita tunggu bagaimana perkembangan terkait dengan laporan yang masuk di Polda Metro Jaya. Kita tunggu hasilnya nanti. Yang jelas kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, katanya saat dihubungi di Jakarta. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Sebelum Clara Sinta telah melaporkan peristiwa penarikan mobil secara paksa oleh sejumlah debt kolektor, itu artinya perampasan. Nah, itu sahabat-sahabat beritanya ya. Kita sudah dengarkan, kita sudah baca bersama. Nah, ada beberapa catatan sahabat-sahabat. Satu, kalau misalnya ada yang mau debt collector menarik mobilnya atau kendaraannya sahabat-sahabat, maka yang harus ditanyakan pertama adalah surat tugasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah ada surat dari pengadilan. Yang ketiga, yang kita mau berharap sama dengan apa yang dilakukan oleh Sinta, itu kalau bisa kita rekam mulai dari awal. Supaya itu menjadi barang bukti pelaporan sahabat-sahabat. Karena kapan dia ambil secara paksa, maka dia masuk kategori perampasan sahabat-sahabat. Nah, itu sahabat-sahabat. Saya kira itu sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.